Bab 1060, membersihkan, dan pandai besi, di balik layar. Masih khawatir? Luke berkata, jangan terlalu keras. Frank bukan pria terhormat. Penjaga di luar belum dibersihkan, dan Ghost Butcher tidak terbiasa membiarkan lawannya melepaskan tembakan. Frank melenturkan pergelangan tangannya. Jangan khawatir. Saya akan meninggalkannya satu napas terakhir dan kemudian mengajukan pertanyaan kepadanya. Petik 2. Betapa telitinya. Baik, maka Luke harus sama. Puas, dia mengeluarkan kantong plastik dan membungkusnya di kepala keempat penjahat itu agar tidak meninggalkan noda darah, sebelum dia menyeret mereka dengan kaki mereka keluar dari gudang. Suara dingin Frank bergema di gudang di belakangnya. Kamu bilang kamu ingin membakar bola mataku. Jangan khawatir, saya tidak akan langsung. Lihat tanganmu. Mereka ternoda oleh darahku. Ayo, biarkan aku mencucinya untukmu. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara obor butana terdengar. Bos geng Irlandia itu mengeluarkan serangkaian teriakan, yang teredam oleh kemeja di mulutnya. Luke menghubungi Selina. Dia dan Gold Nugget telah melumpuhkan para penjaga di depan gudang. Luke menyuruhnya dan Gold Nugget untuk berkemas dan pulang sementara dia mendorong kembali dan membunuh para penjaga di perimeter. Dia tidak ingin memaksa Selina untuk membunuh seseorang. Membunuh seseorang dalam tugas pribadi dapat dengan mudah memicu masalah psikologis. Gold Nugget tidak memiliki masalah psikologis, tetapi Luke tidak ingin itu mengembangkan kebiasaan membunuh tanpa ampun. Kecuali itu adalah situasi khusus, itu tidak diizinkan untuk membunuh. Masih lebih baik baginya untuk menyelesaikan semuanya sendiri. Sudah sekitar 20 menit sejak semuanya dikemas. Luke berjalan kembali ke gudang dan melihat Frank menginterogasi bosnya. Kemeja itu terlepas dari mulut bos, tetapi suaranya serak, dan dia tidak punya kekuatan untuk berteriak. Luke kembali tanpa menyela Frank dan mengizinkannya melanjutkan. Bos idiot ini tidak hanya menyerang Frank, dia bahkan mengancam akan membunuh anjingnya. Ada beberapa anjing yang tidak bisa Anda sentuh. John Wick ada di depan, dan Frank Castle tidak jauh di belakang. Setelah ini, tidak akan ada banyak orang yang selamat dari geng Irlandia yang tersisa. Pada awalnya, Frank telah membunuh 7 atau 8 dari mereka. Kemudian, 15 telah diturunkan dalam sekali jalan beberapa hari yang lalu. Hari ini, 27 lagi tewas di gudang ini. Lebih dari 50 orang telah tewas, termasuk 2 bos. Luke telah melumpuhkan tangan mantan bos dan mengubahnya menjadi keju Swiss. Bos saat ini adalah yang ada di depannya. Dia juga saudara dari mantan bos. Ketika adiknya meninggal, dia memanfaatkan situasi untuk mengambil alih. Pada akhirnya, dia hanya duduk di posisi ini sebagai pemimpin selama beberapa hari sebelum dia dikirim untuk menemani adiknya. Bisa dikatakan dia ahli dalam mencari kematian. Setelah sekitar 10 menit, Frank mengakhiri interogasi dan mengangkat senjatanya. Pak, bos geng Irlandia memiliki lubang di kepalanya. Baru saat itulah Frank bernapas berat dan bersandar ke meja. Dia terluka parah dari interogasi barusan. Anggota geng Irlandia ini tidak berencana untuk membiarkannya hidup. 4 atau 5 tulang rusuknya patah, dan gegar otak tak terhindarkan. Sekarang setelah dia membunuh pihak lain, kebiadaban di dadanya sedikit mereda. Dia merasakan sakit yang hebat di sekujur tubuhnya dan penglihatannya menjadi hitam. Luke membantunya berbaring di atas meja. Aku akan mengobati lukamu dan mengeluarkanmu dari sini. Sebaiknya kamu istirahat dulu. Frank mendengus dan perlahan melepaskan tinjunya yang terkepal erat saat dia jatuh ke kondisi setengah sadar. Luke menggelengkan kepalanya dan memberikan obat penenang ke lehernya. Kemudian, dia mengeluarkan peralatan medisnya dan merawat luka Frank sebelum memasang tulang rusuknya. Jika bukan karena luka-lukanya, Frank akan memukul pemimpin dengan baik, bukanlah gayanya menggunakan obor butana. Setelah menangani luka Frank, Luke membersihkan bagian tengah gudang dan membawa Frank ke mobil tua milik geng Irlandia. Dia kemudian mengirim Frank ke rumah persembunyian terdekat. Sudah larut saat dia kembali ke lab. Selina sedang menonton video. Itu adalah rekaman Frank menginterogasi bos baru geng Irlandia, tidak perlu membuang waktu untuk menanyakannya. Setelah mandi, Luke keluar dengan segar, dan bertanya, bagaimana mereka menemukan Frank. Dia agak bingung tentang ini. Lagi pula, dia telah mencari Frank selama hampir sebulan sebelum dia menemukan jejaknya. Frank pandai menyembunyikan jejaknya. Dia seharusnya tidak ditemukan dengan mudah. Selina makan seteguk yogurt dan berkata, pada akhirnya, saya menginterogasi 2 penjahat. Mereka mengatakan bahwa bos sebelumnya akan membuat masalah besar dalam beberapa hari ke depan, dan memiliki $3 juta untuknya. Setelah Frank membunuh mereka,
dia mengambil uangnya. Bos baru ingin mendapatkan uang kembali dan melanjutkan kesepakatan, jadi dia memberitahu pihak lain bahwa dia akan mencari Frank. Pada akhirnya, mereka benar-benar menemukannya. Luke kehilangan kata-kata. Tidak heran Frank tidak peduli dengan lebih dari $200.000, namun, itu masih bukan yang teraman jika itu bukan uangnya sendiri, karena dia tidak bisa menjamin pemilik aslinya tidak akan datang mengetuk. Memikirkan ini, dia masih sedikit ragu. Apakah Frank akan lengah? Selena menghela nafas. Kedua orang itu bilang mereka mengepung Frank. Lusinan senjata diarahkan padanya, tetapi dia bahkan tidak menyadarinya. Dia mungkin terganggu. Dia tidak mengatakan mengapa Frank akan terganggu, dia dan Luke sama-sama tahu. Sakit rasanya mengingat masa lalu. Menghadapi kematian tragis istri dan anak-anaknya, pria dengan tekad seperti baja ini tidak bisa tetap waspada. Setelah keheningan singkat, Selina mengubah topik pembicaraan. Namun, bos geng Irlandia tahu siapa pemasoknya. Siapa? Luke sangat tertarik pada orang ini. Penjual inilah yang memulai kesepakatan ini, menghilangkan semua harapan Frank dan menghancurkan hidupnya. Selina berkata, itu hanya nama panggilan, dia disebut Pandai Besi. Dia belum terlihat sejak pertempuran di taman. Beberapa hari yang lalu, dia tiba-tiba menghubungi geng Irlandia untuk membuat kesepakatan. Hanya beberapa eksekutif geng Irlandia yang mengetahuinya. Luke tenggelam dalam pikirannya. Kebetulan sekali, dia muncul tepat ketika Frank melakukannya. Selin mengangguk. Saya pikir itu terlalu kebetulan. Tapi apa hubungan Frank dengan gembong narkoba seperti ini? Dia bukan dari Dea. Lukas menggelengkan kepalanya. Robert menyebutkan bahwa mereka biasa melakukan misi di Afghanistan, Pakistan, dan Iran. Itu bulan sabit emas. Selina bertanya, lalu bagaimana kita akan menemukan Pandai Besi? Waktu dan lokasi transaksi belum dikonfirmasi. Pandai Besi ini sangat berhati-hati, dan dia memiliki inisiatif dalam transaksi ini. Lukas tertawa. Tidak perlu terburu-buru. Aku akan bertanya pada Frank saat dia bangun. Selina bertanya, jika Frank tahu siapa orang ini, mengapa dia fokus membunuh ketiga geng itu? Mungkinkah? Luke punya tebakan, tapi tidak terlalu memikirkannya. Setelah kebenaran keluar, dia bisa memverifikasi tebakannya. Setelah pertukaran itu, satu pergi untuk berlatih dan satu pergi bekerja. Bab 1061, Proyek Real Estate Baru. Luke menyerahkan file itu kepada Sponge, dan terus menyempurnakan topeng 1000 wajah. Mungkin tidak akan lama sebelum masalah Frank diselesaikan. Untuk saat ini, yang paling penting baginya adalah program perubahan wajah. Begitu dia selesai dengan ini, dia akan bisa menyelinap ke perut dunia bawah tanpa ada yang memperhatikan. Dia akan bisa mengetahui dari dalam berapa banyak monster berbentuk manusia dengan poin pengalaman yang bersembunyi di bayang-bayang. Namun, mencari dan membantu Frank tidak sia-sia. Dia telah memperoleh lebih dari 4.000 poin pengalaman dari beberapa hari terakhir. Saat ini, pengalamannya adalah 57.500 per 300.000, dan poin kreditnya adalah 85.200. Selain itu, masih ada bos terakhir, Raja Obat Bius Blacksmith, yang menunggu untuk dipanen. Bahkan jika dia menyerahkan orang ini kepada Frank untuk ditangani secara pribadi, Blacksmith masih memiliki simpanan besar obat-obatan terlarang, jadi pengalaman dan poin kredit dari menghancurkan mereka seharusnya tidak kurang dari membunuh orang ini. Orang ini selalu menjual narkoba berton-ton. Dia jelas tidak seperti geng kecil yang hanya memiliki beberapa kilogram stok, bagaimana bisa bos besar menjadi lusuh. Jika dia membuang beberapa ton barang ke selokan, tidak, itu tidak akan berhasil. Luke segera menolak gagasan itu. Jika mereka melakukan itu, mereka akan menghasilkan sejumlah besar pecandu tikus di selokan. Akan lebih baik untuk membuang barang ke laut lebih jauh. Pada saat yang sama, dia juga bisa menyingkirkan tumpukan sampah di inventarisnya. Pemakan hantu telah kembali dengan sepenuh hati selama 2 operasi ini, dan benar-benar ada cukup banyak sampah dalam inventarisnya. Sebagai pengidap OCD, dia tidak ingin sampah ini terlalu lama berada di inventarisnya, dia merasa bahwa itu adalah pemborosan ruang. Seperti kata pepatah, air yang mengalir tidak akan membusuk. Setelah berurusan dengan sampah, inventaris siap untuk program perubahan wajah. Ini akan menjadi transaksi jangka panjang. Setelah Luke selesai menyesuaikan topeng 1000 wajah, Luke dan Selina pergi bekerja keesokan harinya. Dalam beberapa hari berikutnya, Luke dan Selina sesekali melapor sendiri sehingga semua orang bisa terbiasa dengan mereka yang tidak datang bersama di pagi hari. Kepribadian kehidupan nyata Luke yang menyendiri membuatnya lebih mudah untuk melaksanakan rencananya.
Ada banyak orang di kantor polisi yang berhubungan baik dengannya, tetapi hanya sedikit yang mau meluangkan waktu pribadinya. Orang-orang dari Los Angeles semuanya sangat sibuk. Mereka baru saja mengadakan pertemuan beberapa hari yang lalu, jadi kecil kemungkinan mereka akan berkumpul lagi dalam waktu dekat. Di Departemen Kepolisian, John McClane dan Yo Lambert, dua orang tua ini, dapat dianggap sebagai satu-satunya orang yang dekat dengan Luke. Namun, John dan mantan istrinya berselisih lagi, dan dia tidak baik-baik saja. Dia sedang mabuk di tempat kerja, dan mungkin sedang tidak ingin pergi minum-minum dengan Luke. Sulit bagi seorang pria setengah baya yang bercerai di usia 30-an untuk menundukkan kepalanya dan memberitahu seorang pria muda berusia 19 tahun tentang naik turunnya kehidupan keluarganya. Di sisi lain, upaya Luke dan Selina mulai membuahkan hasil. Frank menyerang 2 kali lagi, tetapi tidak lagi meninggalkan mayat, dan tidak membuat kepanikan yang lebih besar. Tingkat siaga di NYPD telah diturunkan. Adapun konflik antara keluarga Tarasov dan John Wick, meskipun lebih intens, keluarga Tarasov belum runtuh, jadi mereka sangat sadar untuk membersihkan diri. Tanpa mayat atau banyak saksi, tembakan dan beberapa genangan darah bukanlah apa-apa di New York. Meskipun mereka tidak dapat menemukan pembunuhnya dalam 2 kasus yang diberikan Dustin kepada mereka, mereka juga tidak merasa tertekan. Kepala Biro Detektif dan 2 bawahannya yang setia menyelamatkan banyak usaha polisi NYPD. Bahkan, tidak ada yang tertarik untuk mengayunkan perahu. Tembakan besar dan tentara kecil hanya berpura-pura tidak ada yang terjadi, dan menikmati kepura-puraan perdamaian dan kemakmuran. Sore harinya, Luke kembali ke rumahnya di Clinton, dan mampir di kantor seberang. Foggy dan Matt ada di sana, tapi mereka tidak terlihat terlalu senang. Klien Foggy sebelumnya, Grote, telah menghilang dari muka bumi, dan dia telah melihat dengan matanya sendiri Daredevil dan Punisher bertarung di dermaga. Perasaannya kacau. Pengacara Matt merajuk. Entah itu karena dia merasa tidak kompeten, atau karena dia marah pada Punisher karena bertindak sembrono, atau karena pengkhianatan Puncher, siapa yang tahu. Setelah memastikan bahwa kedua pengacara itu tidak terlalu terpukul oleh pukulan tak terduga ini, Luke membuat obrolan kosong tentang rekonstruksi komunitas dan bertanya tentang kemajuan program sukarelawan. Pada saat itu, Foggy mengungkapkan bahwa proyek real estate baru akan diluncurkan di daerah Clinton, bersama dengan dana amal untuk membantu merelokasi penduduk. Luke menatap Foggy dan Matt. Apa masalahnya? Foggy melirik Matt, dan bangkit untuk menutup pintu kantor. Matt dan saya punya perasaan bahwa ini adalah tindak lanjut dari upaya pembongkaran sebelumnya. Lucas berpikir sejenak, seperti ketika pekerja renovasi pergi ke tempat Elena dan mencoba memaksanya untuk pindah. Foggy mengangguk. Iya, orang-orang ini masih mengejar gedung apartemen tempat Elena tinggal. Kami telah memeriksa persyaratan dana relokasi amal yang baru didirikan, dan sepertinya itu dibuat untuk mengeluarkan orang sesegera mungkin. Ada banyak masalah dengan persyaratannya, dan kemungkinan orang yang direlokasi tidak akan mendapatkan uang yang mereka harapkan. Luke tidak tertarik dengan masalah hukum ini. Dia bertanya langsung, apa yang kamu rencanakan? Matt menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Masalahnya adalah kami tidak memiliki solusi yang baik. Jika pihak lain tetap setia pada kondisi yang ditawarkan dalam kontrak, kebanyakan orang akan memilih untuk pindah, dan beberapa yang tersisa tidak akan menjadi masalah. Pihak lain dapat menggunakan beberapa trik kecil untuk memaksa mereka keluar secara legal. Foggy juga menghela nafas. Bahkan jika kami memberitahu warga tentang masalah kontrak, banyak dari mereka tidak akan percaya. Lagi pula, mereka bisa mendapatkan lebih dari $100.000 untuk pindah, bahkan jika ada risiko bahwa jumlahnya mungkin sedikit lebih sedikit, itu menggoda. Luke merentangkan tangannya. Anda profesional di sini. Saya tidak bisa membantu banyak. Cobalah yang terbaik untuk membantu mereka berjuang untuk kondisi yang lebih baik. Kedua pengacara hanya bisa mengikuti saran ini. Mereka sebenarnya tidak memiliki banyak harapan bahwa Luke dapat membantu mereka dengan masalah ini ketika mereka memberitahu dia tentang hal itu, dan hanya memberinya petunjuk sehubungan dengan program rekonstruksi masyarakat. Ketika mereka turun, Selina bertanya, apakah kamu benar-benar tidak akan melakukan apa-apa? Luke berkata, minta siput kecil untuk memeriksa latar belakang perusahaan. Jika ada masalah, beritahu Foggy dan Matt. Kita tidak bisa menghentikan penduduk yang ingin menghasilkan uang dengan cepat. Selama Foggy dan Matt terus fokus pada masa kini dan bukan masa depan, dan memastikan bahwa uang ada di kantong, siapapun yang ingin pindah dapat melakukannya. Ini bukan tempat yang bagus untuk memulai. Selina tiba-tiba berpikir, apakah menurutmu ada harta karun di bawah gedung apartemen?
Seperti lemari besi penuh emas yang ditinggalkan dari Perang Dunia II, seperti di film-film. Luke meliriknya. Gadis, otot-otot otakmu sedang berolahraga. Selin tercengang. Otot-otak? Apa? Lukas tertawa. Aku mengagumi kekuatanmu. Otot-ototmu telah tumbuh menjadi kepalamu. Kesadaran muncul pada Selina, dan dia meludahinya. Kaulah yang hanya memiliki otot di kepalamu. Anda tertutup otot di seluruh. Tidak, itu lebih seperti pujian. Luke tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia adalah seorang muskleman sejati. Dia tidak lebih kecil dari Selina di balik t-shirtnya. Tidak meyakinkan. Gigit aku. Bab 1062, menemukan pandai besi, dan selamat tinggal, teman lama. Malam itu, Luke bertemu Frank untuk bertukar informasi dengannya. Luke mungkin tahu semua yang Frank tahu. Apa yang Luke ketahui, Frank mungkin tidak tahu. Pengacara distrik Reyes yang terhipnotis telah mengakui rencananya, dan Luke tidak menyembunyikan apapun dari Frank. Franz terdiam. Lukas tidak mengatakan apa-apa. Apakah itu balas dendam? Bagaimana? Bagaimana itu bisa dianggap balas dendam? Ada banyak cara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tidak diragukan lagi bahwa Reyes bukanlah orang yang baik. Ketika dia berencana untuk menangkap 3 pihak yang terlibat dalam pertempuran kacau di taman, dia tidak memikirkan bagaimana dia bisa melibatkan warga sipil. Segalanya tidak berjalan seperti yang dia rencanakan, yang dapat menghalangi usahanya untuk memasuki dunia politik, itu adalah hal terakhir yang dia inginkan. Sayang sekali karena ambisi dan keserakahannya yang liar, dia melompat. Dia khawatir ketiga pihak akan diberitahu dan membatalkan transaksi, jadi dia tidak mengevakuasi warga sipil sebelum dia mengambil tindakan. Apakah ketiga pihak diperingatkan atau tidak setelah itu? Jika dia telah mengevakuasi warga sipil sebelumnya, tragedi dengan keluarga Frank dapat dihindari. Melihatnya seperti ini, sepertinya dia adalah penyebab kematian keluarga Frank. Yang benar adalah bahwa insiden ini tidak bisa dinilai begitu sederhana. Sudah menjadi hal biasa bagi polisi untuk menangkap penjahat. Warga sipil terjebak dalam bahaya sementara polisi menangkap penjahat adalah masalah yang tak terhindarkan bagi seluruh kepolisian AS. Perbedaannya adalah sejauh mana. Dalam tembak-menembak antara polisi dan penjahat, warga sipil bisa terluka secara tidak sengaja kapan saja. Apakah itu berarti polisi tidak pantas membawa senjata? Itu jelas tidak mungkin. Reyes telah membuat kesalahan serius dalam hal ini, tetapi tidak sampai dia pantas mati. Jika dia melakukannya, maka ada lebih banyak penjahat yang lebih pantas dihukum mati daripada dia. Ekspresi Frank mengalami beberapa perubahan untuk sementara waktu, dan dia sepertinya tidak memikirkan satupun. Luke tahu, bagaimanapun, bahwa dia sudah mengambil keputusan. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, Frank tidak memiliki sifat kriminal bawaan. Dia adalah seorang prajurit yang pernah melakukan banyak hal kotor untuk kepentingan negara, tetapi dia selalu memiliki keuntungan. Fakta bahwa dia butuh waktu lama untuk membuat keputusan berarti dia tidak terpaku pada pembunuhan Reyes. Dugaan kasar Luke adalah bahwa Frank mungkin tidak peduli bahwa Reyes mencoba membunuhnya, itu terutama berkaitan dengan fakta bahwa dia tidak secara langsung bertanggung jawab atas kematian keluarga Frank. Itulah alasan sebenarnya Frank ragu-ragu. Pada akhirnya, Luke berkata, saya pikir kita bisa mengesampingkan jaksa wilayah Reyes. Ada masalah lain. Jika kami bisa menyelesaikannya, kamu mungkin tidak perlu mengkhawatirkan Reyes lagi. Setelah keheningan singkat, Frank mengangguk. Lanjutkan. Pandai besi. Luke menamai tokoh kunci itu. Perhatian Frank langsung tertuju padanya, dan dia mendongak. Luke berkata, kunci sebenarnya di sini adalah pandai besi ini. Dia adalah orang yang memulai kesepakatan, yang mengarah pada semua yang terjadi. Frank, Anda mengatakan bahwa Anda menemukannya. Tapi bagaimana ini terhubung ke Reyes? Lukas mengangguk. Pandai besi ini seharusnya memiliki persediaan obat yang sangat besar, setidaknya 1 ton sekaligus. Bagaimana dia menyelundupkan dalam jumlah besar seperti itu? Frank mengerutkan kening. Kalau penyelundupan, mungkin dari Meksiko. Dia cukup dekat dengan kartel Meksiko. Lukas menggelengkan kepalanya. Tidak, kartel Meksiko memang memiliki banyak barang, tetapi mereka memasuki Amerika Serikat dalam beberapa batch, dan sangat jarang dalam jumlah besar. Mereka lebih suka membagi barang dan menjualnya ke banyak geng untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan, tidak perlu bagi mereka untuk mengumpulkan obat-obatan bersama lagi setelah mereka memasuki negara itu secara berkelompok. Itu tidak akan ada gunanya bagi mereka. Franz mengangguk kecil. Satu hal yang tidak kekurangan dari kartel Meksiko adalah tenaga kerja. Ada banyak orang biasa yang bersedia menjadi keledai narkoba demi uang.
Mereka bertindak sebagai bagal untuk kartel Meksiko dan membawa barang-barang ke Amerika Serikat dalam jumlah kecil melalui berbagai rute. Melakukan hal itu mengurangi risiko dan tidak akan melibatkan petinggi. Paling-paling, polisi hanya bisa menangkap beberapa preman dan mobil pengawal. Mengumpulkan barang bersama hanya akan menyebabkan lebih banyak kecelakaan dan kerugian. Luke berhenti sejenak sebelum melanjutkan, selebihnya, kamu harus tenang. Setidaknya, sampai kita menangkap Blacksmith dan memastikan bahwa itu dia, kamu harus tetap tenang. Katakan, kata Frank. Setengah jam kemudian, Luke tanpa daya mengeluarkan kotak P3-nya dan mulai membungkus tangan Frank yang berdarah. Bukankah aku bilang kita belum tahu pasti? Jangan bilang kamu akan kabur dan mencarinya sendiri. Frank tersentak, dia milikku. Luke membentak, apakah menurutmu aku tidak akan menjatuhkannya dan melemparkannya ke depanmu sekarang? Anda memiliki 5 tulang rusuk yang patah dan Anda tidak berpikir jernih. Apakah Anda yakin Anda tidak akan pergi untuk membuat diri Anda terbunuh? Petik 2. Frank memelototinya dengan mata merah. Sampai dia memberi saya jawaban, saya akan sangat tenang. Luke mengerutkan bibirnya dan berkata, ayo pergi. Sepertinya Anda tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mari kita selesaikan masalah ini malam ini. Dia dan Frank sadar bahwa kemungkinan besar tebakan mereka benar. Kecuali pihak lain menolak untuk berbicara, Pandai Besi pasti akan mati malam ini. Tentu saja, alasan Luke pergi bersama Frank adalah untuk menggunakan hipnosis dasar dan komunikasi mental untuk memeras nilai terakhir Pandai Besi. Karena Frank telah menyelamatkan nyawa Robert 3 kali, Luke akan menyerahkan Blacksmith kepadanya. Adapun barang dan jaringan Blacksmith, itu milik Luke. Mereka semua adalah pengalaman dan poin kredit. Rice Conover tersenyum dan mengusap kepala putranya, memperhatikan saat istrinya membujuknya untuk mandi dan tidur. Dia duduk di sofa dan mengambil remote control saat dia beralih dari acara TV ke beberapa saluran berita. Setelah beberapa saat, dia berhenti dan mengerutkan kening. Tidak ada gerakan dari Frank. Tidak ada apapun tentang pertumpahan darah yang dia harapkan di berita, dia hanya bisa mematikan TV dan merenungkan kelanjutannya. Dengan TV mati, ruangan menjadi sunyi. Bersandar di sofa, jantung Rai tiba-tiba menegang. Ada yang tidak beres. Di mana suara istrinya membujuk putranya untuk tidur. Anak kecil ini akan mengganggu istrinya setiap malam untuk menceritakan sebuah kisah. Dia juga suka bertanya dan baru akan tertidur setelah sekitar 20 menit. Rai telah menonton berita di TV sebelumnya, dan tidak memperhatikan apapun karena kebisingan. Sekarang, seluruh ruangan sepi seperti rumah hantu. Terlepas dari napasnya sendiri dan suara samar angin di luar, dia tidak bisa mendengar apapun. Rai meraih ke sisi sofa tempat pistol disembunyikan. Dia perlahan memindai ruangan. Itu adalah sapuan yang tidak tergesa-gesa saat dia melakukan yang terbaik untuk menggunakan penglihatan tepinya dan mencari bahaya yang mendekat. Retakan. Pintunya tidak terkunci. Suara dentingan logam mirip dengan kunci yang membuka pintu. Tapi Rai tahu itu bukan keluarganya. Hanya dia dan istrinya yang memiliki kunci, dan mereka berdua ada di rumah. Dia hendak mengeluarkan senjatanya, ketika dia mendengar suara rendah dari pintu. Lama tidak bertemu. Rai berhenti, ekspresi terkejut di wajahnya. Frank, apakah itu kamu? Dia berdiri dan berbalik ke pintu masuk ruang tamu, meletakkan tangan kanannya, yang memegang pistol, di belakang punggungnya. Sosok kekar masuk. Ini aku. Bab 1063, menghemat waktu, dan cepat bertindak. Pria di depannya memiliki potongan rambut pendek dan wajah persegi. Dia memiliki ekspresi dingin di wajahnya dan sepertinya ada kilatan dingin di matanya. Itu membuat hati seseorang menegang. Semuanya persis seperti yang diingat Rai. Dia menghela nafas. Apakah kamu baik-baik saja selama 2 tahun terakhir? Frank berjalan perlahan ke ruang tamu. Tidak begitu baik. Rai tampak terkejut. Kenapa begitu? Frank, Maria sudah mati. Lisa dan Frank Junior juga meninggal. Tepat di depanku. Apa yang terjadi? Ayo, duduk dan bicara. Franz, tidak perlu. Aku hanya ingin bertanya padamu. Apakah kamu tahu Pandai Besi? Rai mengerutkan kening dan merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah mendengar tentang dia. Apa yang dia lakukan? Di mana dia aktif? Saya perlu mengetahui hal ini, sehingga saya dapat memeriksanya. Franz terdiam. Rai memandangnya, pistol di belakang punggungnya bergerak perlahan. Ada masalah apa, Franz? Katakan padaku. Saya akan melakukan apa yang saya bisa untuk membantu Anda. Karena kita adalah kawan lama, terdengar suara mendesis rendah.
Rai mengangkat tangan kirinya dan menutupi lehernya karena terkejut saat dia berbalik. Di tengah tindakannya, matanya berputar ke belakang dan dia jatuh ke sofa. Luke, yang masih mengenakan hoodie abu-abu, muncul di belakangnya dan dengan tidak tergesa-gesa menyingkirkan jarum suntiknya. Jangan buang waktu. Dia memegang pistol di belakang punggungnya. Sepertinya dia tidak bertemu dengan seorang kawan lama. Frank, saat kamu pertama kali muncul, aku juga menembakmu. Orang-orang seperti kita tidak mempercayai siapapun. Memegang pistol tidak berarti apa-apa. Luke tersenyum di balik topengnya. Jika kamu tidak percaya padaku, maukah kamu ikut denganku? Jika Anda mempercayainya, lalu mengapa Anda menyetujui proposal saya? Tampaknya jenis tsundere ini tidak unik untuk seorang taipan tertentu. Hanya saja cara, Paman Punisher, ini berperilaku sedikit berbeda dari tuan muda itu. Memanggang Frank dalam hati, Luke berkata, istri dan anaknya sedang tidur. Ayo mulai. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan 2 jarum suntik lagi dan menyuntikkannya ke leher Rai, 1 di setiap sisi. Dia akan bangun tidak lebih dari 3 menit. Anda bisa bertanya padanya apapun yang Anda inginkan. Juga, jika dia pandai besi, ingatlah untuk bertanya padanya di mana barang-barang itu disembunyikan. Dengan itu, dia pergi. Seakan tidak mendengarnya, Frank menghampiri Rai dan menggeledahnya. Dia melepaskan pistolnya dan melemparkannya ke samping. Kemudian, dia duduk di sebelah Rai dan menunggu dengan tenang. Ada keheningan yang mati di rumah itu. 2 menit kemudian, kelopak mata Rai berkibar dan dia perlahan membuka matanya. Tatapannya kosong dan tidak fokus. Napas Frank menjadi berat dan cepat. 100 pikiran berkecamuk di benaknya sebelum akhirnya dia mengajukan pertanyaan yang mengganggunya, apakah kamu membunuh Maria dan yang lainnya? Luke berjalan keluar rumah dan menuju gudang kayu kecil yang berjarak 10 meter. Setelah menidurkan istri dan putra Rai, Luke sudah melakukan pemeriksaan kasar di bagian dalam rumah. Tidak ada kelainan yang jelas, tetapi ada bau minyak senjata dan hal-hal lain dari gudang penyimpanan sekitar 10 meter dari rumah utama. Membuka pintu, dia mengabaikan berbagai alat di dalamnya dan berjalan lurus ke dinding. Dia meraih ke belakang pemotong industri berat dan meraba-raba sejenak sebelum dia menekan tombol tersembunyi. Dengan sedikit suara, tangga logam perlahan terbuka di tanah. Itu adalah ruang bawah tanah. Saat dia berjalan, lampu menyala secara otomatis. Dia melihat sekeliling, dan memasuki lautan senjata. Ada tidak kurang dari 50 pistol, senapan, dan senapan. Ada juga beberapa jenis senapan mesin, mulai dari M249 ringan hingga M134-6 laras berat. Lalu ada peluncur granat, RPG, granat MK2, granat asap, granat setrum, dan peralatan tempur medan perang individu lainnya. Ada cukup peralatan di sini untuk 2 unit infanteri standar. Luke hanya melirik mereka sebentar sebelum tatapannya jatuh pada laptop. Setelah memasukkan USB dekripsi ke dalamnya dan memulainya, dia mengeluarkan telepon palsunya dan mulai bekerja. Beberapa menit kemudian, matanya menyala. Dia melihat file di telepon palsu dan tersenyum. Menemukannya. Dia mematikan laptop dan menyimpannya di inventarisnya. Kemudian, dia melihat sekeliling. Dengan pemikiran, peluncur granat, RPG, MK2, granat asap, dan granat kejut ditempatkan di inventarisnya. Dia tidak menyentuh senjata dan peluru lainnya. Dia punya banyak stok, dan tidak sulit untuk mendapatkannya. Tidak perlu membawa mereka pergi. Setelah selesai, dia berjalan keluar dan menutup ruang bawah tanah lagi. Ketika dia kembali ke ruang tamu, dia melihat Frank berdiri diam di depan sofa. Rai sedang berbaring di sofa dengan lubang di dahinya. Luke menamparkan dahinya sendiri. Anda benar-benar cepat membunuh mereka. Syukurlah saya menemukan file-file itu, atau saya tidak akan dapat menemukan barang-barang blacksmith. Dia tidak mengganggu Frank. Dia harus memberinya waktu untuk tenang setelah membalas dendam. Dia bersandar di meja dan mengeluarkan telepon palsunya untuk memeriksa rekaman interogasi sebelumnya. Itu adalah hal yang baik bahwa dia selalu memiliki rencana cadangan untuk menyimpan informasi sebanyak mungkin. Nama lengkap Rai adalah Rai Conover. Dia adalah seorang kolonel korps marinir, dan mantan bos Frank dan Robert. Pada saat yang sama, Rai memiliki identitas lain, dia ahli dalam melakukan pekerjaan kotor dan menjalankan misi rahasia di seluruh dunia untuk beberapa organisasi. Begitu seorang anggota tim meninggal dalam tugas rahasia, mereka menjadi tentara bayaran yang tidak ada hubungannya dengan militer AS. Akibatnya, Rai memiliki sejumlah hak istimewa di tentara AS. Misalnya, hanya beberapa orang yang memiliki catatan tentang pergerakannya dan timnya.
Banyak hal yang mereka pindahkan masuk dan keluar dari Amerika Serikat sangat sensitif dan tidak akan dicatat oleh militer. Dengan adanya sarana transportasi yang nyaman dan paparan yang lama terhadap pekerjaan kotor, keuntungan Rai dengan cepat menghilang. Melihat bagaimana orang-orang di atasnya mendapat untung dari pembantaian yang dilakukannya, Rai memulai bisnis baru, menyelundupkan dan menjual narkoba. Dia memiliki banyak nama panggilan, pandai besi menjadi salah satunya. Bahkan jika mereka tidak memiliki detailnya, orang-orang besar yang memerintahkannya memiliki gambaran kasar tentang bisnisnya ini. Namun, tidak ada yang mengatakan apa-apa. Bawahan berhati hitam yang suka menghasilkan uang lebih berguna daripada pejuang yang setia dan patriotik. Jika Rai menjadi masalah, mereka bisa saja membuangnya dan mengambil uangnya. Namun, keterampilan Rai tidak buruk. Setelah lebih dari 10 tahun, dia tidak hanya mati, dia bahkan naik dari mayor menjadi kolonel, dan bisnisnya juga semakin besar. Setelah mengikat beberapa tembakan besar sebagai jaring pengaman, kemungkinan dia dibungkam sangat rendah, dan dia menjalani kehidupan yang semakin nyaman. Baru setelah Frank siap pensiun 2 tahun lalu, Rai merasakan masalah. Frank sangat menentang perdagangan narkoba, dan tidak pernah menahan diri saat membunuh para pedagang. Rai tidak pernah membiarkan Frank terlibat dalam bisnis sampingannya. Namun, setelah Frank pensiun, Rai tidak bisa lagi mengontrol komunikasinya dengan dunia luar. Mungkin saja seseorang akan mencoba mendapatkan informasi dari Frank untuk menjatuhkannya. Frank, yang tidak tahu tentang bisnis sampingan ini, mungkin secara tidak sengaja membiarkan informasi sensitif menyelinap. Bagaimana mungkin seseorang sekotor Rai berani membiarkan dirinya diselidiki? Ketika saatnya tiba, lobak akan ditarik keluar dari lumpur. Sangat mungkin bahwa para petinggi akan menjatuhkannya karena kejahatan penyelundupan narkoba. Jika itu terjadi, banyak orang hanya akan mengangkat kacamata mereka untuk merayakan satu orang yang kurang tahu tentang bisnis kotor mereka. Bab 1064, Panen Kecil, Panen Besar. Mengingat pertimbangan ini, dan beberapa upaya gagal untuk mengikat Frank, Rai memilih untuk membungkamnya. Tapi dia tidak berani melakukannya di tentara. Frank telah menyelamatkan setiap anggota tim lebih dari sekali. Jika dia berani menunjukkan niat untuk membungkam Frank, kemungkinan besar Frank akan membunuhnya sebagai gantinya. Frank adalah pria yang sederhana dan kasar. Dia akan menembak musuhnya tanpa ragu-ragu, bahkan seseorang seperti Rai, yang telah menjadi bosnya selama bertahun-tahun. Dia hanya bisa menunggu Frank pensiun dan pulang. Setelah merencanakan semuanya lebih awal, Rai memilih momen ketika Frank dan keluarganya pergi bermain. Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya saat Frank, serigala di medan perang, akan lengah, karena dia akan mengorbankan dirinya untuk melindungi keluarganya. Jadi, pertempuran 3 arah di taman telah menjadi rencana untuk membunuh Frank sejak awal. Yang pertama melepaskan tembakan juga merupakan mata-mata kartel Meksiko. Faktanya, Frank dan keluarganya adalah target serangan pertama, ketika mereka ditembak, tidak ada penjahat yang mengalami luka-luka. Dalam arti tertentu, anggota ketiga geng itu adalah objek pemakaman yang dikubur bersama keluarga Frank. Reyes bahkan bernasib lebih buruk. Petugas polisi yang dia kirim hanya muncul setelah perkelahian mulai mengendalikan situasi. Kebenaran akhirnya terungkap. Satu-satunya musuh sejati keluarga Frank adalah Rai dan agen rahasianya di kartel Meksiko. Pria yang menyamar telah lama terbunuh dalam operasi balas dendam Frank sebelumnya. Dalangnya, Rai, kepalanya diledakkan malam ini bisa dianggap akhir dari masalah ini. Awalnya, tidak mudah untuk mengungkap identitas Rai sebagai blacksmith. Untuk melindungi identitas rahasia ini, dia sangat berhati-hati dalam segala hal yang dia lakukan. Robert tidak sebaik Frank dalam membunuh, tapi dia jauh lebih berwawasan luas. Dia sudah lama mengetahui seberapa besar bisnis sampingan Rai, dan telah memberitahu Luke tentang hal itu. Petunjuk yang diperoleh Luke adalah sebagai berikut. Rai dan Frank sangat dekat. Blacksmith terkait erat dengan kematian keluarga Frank. Blacksmith menyelundupkan banyak obat-obatan melalui saluran misterius. Rai juga menyelundupkan narkoba dalam jumlah besar melalui jalur militer yang sangat sulit dideteksi. Dengan begitu banyak kebetulan, bagaimana Luke bisa membiarkan Rai pergi? Jika tebakannya salah, maka Frank yang akan meminta maaf kepada kawan lamanya. Tentunya Rai akan mengerti bahwa kawan lamanya bertindak impulsif karena keinginannya untuk membalas dendam. Bagaimanapun, Frank telah menyelamatkan Rai sebelumnya. Paling-paling, dia akan membalas budi. Tetapi jika tebakan Luke benar, maka itulah akhirnya. Tentu saja, tidak banyak konten dalam video Frank menginterogasi Rai.
Luke mengumpulkan seluruh cerita dari hasil penyelidikan sebelumnya dan apa yang dia temukan di laptop, tetapi dia sudah menebak intinya dengan benar. Di sisi lain, Frank akhirnya pulih sedikit dari perasaan telah membunuh musuhnya. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan berjalan keluar. Luke menggaruk kepalanya tak berdaya, apakah sudah waktunya dia membersihkan diri lagi? Dia akan menelepon Robert besok dan memastikan untuk memberitahunya bahwa dia telah membalas budi dengan Frank. Luke tidak perlu membersihkannya lagi. Seorang detektif muda tertentu marah dalam kemarahannya. Setelah menyingkirkan tubuh Rai dan menghapus jejak pembobolan mereka, Luke diam-diam meninggalkan ruangan. Ketika mereka berada sekitar 100 meter jauhnya, dia bertanya, "Kemana tujuanmu?" "Frank, West 45 Th Street, gedung di belakang supermarket Cina." Luke mengemudi dalam diam. Ketika mereka tiba, dia melihat Frank keluar dari mobil tanpa sepatah kata pun dan berjalan ke dalam gedung. Dia menyalakan mobil lagi dan melaju ke daerah tanpa kamera pengintai. Sesaat kemudian, sebuah skuter kecil keluar dari ujung lain area itu dan langsung menuju dermaga di sudut barat daya Brooklyn. Rai sudah mati. Frank benar-benar lupa menanyakan di mana barang-barangnya disimpan. Untungnya, Luke telah menemukan beberapa petunjuk di laptop. Dia yakin bahwa kumpulan barang terbaru, tidak kurang dari 1 ton, telah disembunyikan di atas kapal di dermaga. Selain ganja, Luke belum pernah menghancurkan obat-obatan berton-ton sebelumnya. Di masa lalu, dia hanya mendapatkan beberapa ribu XP dan poin kredit setelah menghancurkan beberapa kilogram kristal putih dan menjatuhkan para pedagang pada saat yang sama. Berapa banyak pengalaman dan poin kredit yang bernilai 1 ton bubuk. Dia tidak sabar untuk mencari tahu. 2 jam kemudian, Luke yang senang kembali ke rumah. Di hadapan tatapan bertanya Selina, Luke hanya tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ingin makan malam? Bagaimana dengan tusuk sate Cina? Anda dapat memiliki terong panggang favorit Anda." Petik 2. Selina dan Gold Nugget semuanya untuk itu. Luke dalam suasana hati yang baik dan menawarkan untuk membuat makan malam sendiri, yang jarang terjadi. Yang harus mereka lakukan hanyalah makan. Luke memindahkan oven ke atap. Mereka berada di atas gedung di tengah malam di daerah Clinton. Tidak ada yang mau repot-repot dengan asap dan memanggil polisi. Selina berbisik ke telinga Gold Nugget yang meneteskan air liur, dia tampaknya dalam suasana hati yang baik, jauh lebih banyak daripada ketika dia bertemu dengan CEO atau artis wanita itu. Nugget emas menyalak. "Setuju, pantatku." Selina berkata, "Saya bertanya apakah Anda tahu mengapa dia dalam suasana hati yang baik." Nugget emas menggelengkan kepalanya dengan kuat. Itu benar-benar tidak tahu, dan tidak ingin mati. Telinga iblis itu sangat tajam. Iblis besar itu memanjakan Selina, dan tidak akan terjadi apa-apa padanya karena mengatakan beberapa hal, tapi itu tidak sama untuk Nugget emas. Tapi Selina merusaknya, dan tidak keberatan jika itu sedikit bodoh. Menutup mata dan menutup telinga, ini adalah cara terbaik untuk melestarikan hidupnya. Nugget emas sekokoh batu, menyembunyikan pikirannya. Di matanya, hanya ada daging panggang di oven, bertekad untuk tidak mengadili kematian bersama wanita ini. Meskipun hanya memiliki pemahaman yang dangkal tentang pepatah itu sangat mahir dalam mematuhinya, dan efeknya langsung terasa. Baru-baru ini, iblis besar itu jarang menemukan kesalahannya. Kehidupan seekor anjing secara alami sangat baik. Selina mengangkat hidungnya ke arah anjing itu. Tentu saja, dia tahu apa yang dipikirkan Gold Nugget. Itu tidak bisa menyembunyikan hal-hal ini darinya. Terjadi pro dan kontra. Awalnya lucu menggoda Nugget emas, dan melihat Luke menanganinya. Sekarang, orang ini telah belajar dari Luke, dan sulit untuk diajak bermain. Luke juga mendengar apa yang dikatakan Selina kepada Gold Nugget, tetapi mengabaikannya. Dia dalam suasana hati yang sangat baik, dan dia tidak perlu menyembunyikannya di rumah. Sistem, bunuh Raja Obat Bius, Pandai Besi, Rais Conover. Misi selesai. Total pengalaman, 20.000. Jumlah kredit, 20.000. Tingkat kontribusi, 70%. EXP plus 14,000. Kredit plus 14,000. Sebagian besar pujian jelas milik Luke karena mengungkap identitas asli Blacksmith. Frank hanya membunuh Rai pada akhirnya, tetapi mengambil 30% dari tingkat kontribusi. Ini bukan jumlah yang kecil. Namun, ini hanya karakter kecil. Sistem, hilangkan anggota inti kelompok Blacksmith dan hancurkan obat-obatan terlarang. Misi selesai. Total pengalaman, 80.000. Jumlah kredit, 80.000. Tingkat kontribusi, 100%. EXP plus 80.000. Kredit plus 80.000.
Ini adalah karakter utama. Pada saat itu, sistem menunjukkan bahwa pengalaman tuan rumah adalah 151.500 per 300.000. Kredit, 179.200. Itu adalah jumlah poin pengalaman terbesar yang diperoleh Luke dalam sekali jalan sejauh ini. Dia sekarang memiliki lebih dari setengah dari 300.000 poin pengalaman yang diperlukan untuk naik level berikutnya. Meskipun dia mengharapkan banyak poin, dia tidak menyangka akan sebanyak ini. Hanya bisa dikatakan bahwa geng penyelundup dan pengedar narkoba Rice Conover berurusan dalam jumlah besar. Mereka telah ada untuk waktu yang lama, dan dapat dikatakan telah melakukan banyak perbuatan jahat. Itulah sebabnya mereka bernilai begitu banyak pengalaman dan poin kredit.